Audio Jungle. Aku mengerti perasaanmu. Kelemahan dan ketakutanmu. Karena masalahmu tidak pernah berakhir. Aku tahu kamu kesepian. Aku merasakannya juga. Meskipun orang lain tidak menghargaimu, tapi aku rela mati untukmu. Aku mencintaimu. Kamu berubah dan berusaha untuk menyenangkan orang lain. Namun hanya sedikit orang yang benar-benar mengenalmu. Sakit yang kamu sembunyikan. Berapa lama lagi? Aku tahu kalau kamu lelah hidup seperti ini. Aku selalu ada untuk kamu. Kekecewaan, ketakutan, dosa-dosa, dan kebencianmu serahkan kepadaku, dan aku akan menanggungnya untukmu. Aku ingin melihatmu tersenyum dan meninggalkan semua masalahmu. Bersamaku, kamu akan bisa melakukannya. Aku bersamamu. Aku adalah Yesus. Aku mati dan bangkit kembali agar hidupmu bisa berubah. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidup. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu bersedia bagiku. Samanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku
berharap berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Mari sembah Dia Yesus. Hanya Engkau Tuhan, sumber segalanya. Yesus Tuhan, bersyukur, terima kasih. Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Yesus Tuhan, kami sembah Engkau. Yesus, Engkau jawaban di dalam setiap hidup kami, Tuhan. Kasih-Mu begitu besar, Tuhan, di dalam hidup kami. Dan kami mau selalu mengucap syukur, Bapa. Hanya Engkau Tuhan, jawaban dari segala. Hanya Kau yang menjadi jawaban. Hanya Kau berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya di dalam-Mu ada pengharapan, Tuhan. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Saat ini kami hadir, Tuhan. Kami datang bersama-sama karena kami rindu untuk menyembah-Mu. Kami rindu untuk mengucap syukur, Tuhan. Karena hanya Engkau, Tuhan, sumber jawaban
Di dalam-Mu ada pengharapan Tuhan. Dan kami saat ini anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan, siap memuji memuliakan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, sukacita-Mu akan kami terima ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah kami, penyembahan kami, pujian kami. Kita semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Sebab lebih baik satu hari. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita bangkit berdiri. Daripada 1000 hari di tempat lain, sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan-Mu Tuhan, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Angkat tangan-Mu, sebab lebih baik satu hari. Kami rindu Tuhan saat ini datang. Kami bersama-sama datang di pelataran-Mu Tuhan. Daripada 1000 hari kami menikmati satu hari di pelataran. Di tempat lain, sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab lebih baik saat ini kami datang karena kami rindu Tuhan di pelataran-Mu, menikmati setiap kasih-Mu, menikmati setiap urapan. Di tempat lain, sebab Tuhan Allah, katakan dengan iman, dengan syukur, matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Beri kemuliaan untuk Tuhan Allah kita. Haleluya. Siap memuji saudara yang dikasih Tuhan? Ya, bersama-sama muji Tuhan. Mari kita berikan syukur kita, ucapan syukur kita untuk Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan
mahkota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan tepuk tanganmu di atas kepala kita yang bersyukur bersama-sama. Haleluya, haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Nyatakan yang saat ini bersyukur. Takkan pernah berubah. Haleluya. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Yang bersyukur saat ini lambaikan tanganmu, beri sorak-sorai untuk Tuhan Allah kita. Yes. Saya percaya setiap kebaikan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Dan kita saat ini nyatakan ucapan syukur kita untuk Dia, untuk Tuhan Raja kita yang selalu memberikan jawaban, yang selalu memberikan harapan. Haleluya. Kasih-Nya yang begitu besar dalam hidup kita. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kami naikkan syukur kami, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untuk-Mu. Mari menari bersama Tuhan.
yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Mari menari, memuji, meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Yang bersyukur bersama-sama kita naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku. Mana suaranya yang bersyukur? Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Ku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Ada sukacita? Katakan haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau selalu dekat bersama-Mu Bapa. Hanya dekat padamu Tuhan. Tuhan, ini layak ku tahu, Kau mengenal hatiku. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, ini layak ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke
Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Yes. Hanya Dia, hanya Tuhan yang tahu kehidupan kita. Melebihi semua apapun yang terdekat. Dia tak pernah meninggal. Haleluya. Sembah Dia, Tuhan yang selalu dekat dengan hidup kita. Sembah Dia, tinggikan namanya. Sinaran lama-lama. Hanya Dia Yesus yang mengenali setiap hatimu. Hanya Dia Yesus yang tidak pernah meninggalkan ketika yang lain jauh, tapi Dia selalu ada. Yesus yang selalu mengasihi. Sinar lama-lama. Oh, hanya dekat kasih Bapa yang Engkau Dia yang selalu menerima kita sepenuhnya dengan walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hati jauh melebihi semua, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hati
supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, kami serahkan kepada hamba-Nya. Berkuasalah Yesus atas hidup kami. Kami mau serahkan semuanya, setiap apa yang kami miliki ya Tuhan kepadamu ya Tuhan Yesus. Inilah sebagai persembahan kami yang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, yang kudus dan tiada bercela ya Tuhan. Tuhan memberkati, Kau yang mengerti kami, Kau yang tahu setiap kedalaman hati kami ya Tuhan. Berperkara lebih dalam lagi, mengucap syukur ya Tuhan dalam pujian dan penyembahan ini. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan ada di tempat ini. Kami boleh merasakan sukacita surga yang turun di tempat ini, menyertai kami semuanya dan menyertai kami hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Berperkaralah Tuhan. Tuhan memberkati, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan menyertai kami, pengurapan Tuhan turun bagi jemaat Tuhan, terlebih hamba-Mu juga yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Segala perkara yang sia-sia, semua yang tidak berkenan dalam setiap hati dan pikiran kami mau tolak halau keluar di dalam nama Yesus. Tuhan ambil alihlah Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur. Yang mau mendengarkan firman Tuhan untuk siap sama-sama katakan. Silakan itu Bapak Ibu Saudara. Karena sukacita, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Katakan kanan kirimu, sukacita surga turun di tempat ini. Ya, berikan jabat tanganmu, sukacita surga turun di tempat ini. Ada bahagia, ada wajah-wajah yang penuh sukacita, amin. Meskipun saat ini Bapak Ibu Saudara dalam tekanan, meskipun Bapak Ibu Saudara yang saya lihat ada kekhawatiran, masih ada sedikit kekhawatiran di sini. Maksudnya keraguan karena situasi atau keadaan yang saat ini mungkin membawa dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara, karena ada masalah-masalah yang Bapak Ibu Saudara miliki. Enggak banyak sih, hanya sedikit yang saya lihat. Tapi Bapak Ibu Saudara yakin
saat ini Tuhan mau berperkara dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya, amin. Tuhan sungguh mengerti tadi dalam pujian, hanya dekat Allah saja aku tentram, ada ketenangan, ada kedamaian di situ. Saudara, kalau saudara merasa damai, saudara ada ketenangan di situ, ada maksud Tuhan, ada karya Tuhan yang harus menguasai, mengendalikan saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Apa sih yang harus mengendalikan kita? Kalau kemarin saya berbicara kepada anak-anak muda tentang tanggung jawab untuk menjadi seorang pemurid. Karena kita belajar di sini tentang memuridkan orang lain. Kemarin kita belajar tentang bagaimana Musa memuridkan Yosua. Dan kalau hari ini Tuhan berperkara lebih lagi, ketika Musa memuridkan Yosua, sebelumnya Harun dan Musa lah yang dimuridkan oleh Tuhan. Saudara, begitu luar biasanya di sini kebenaran firman Tuhan. Dimulai hari Kamis yang kemarin tentang pemuritan itu, Allah mengutus Musa dan Harun. Nah, ini tentang pemuritan. Karena pesan Tuhan juga itu connect di sini. Tuhan menyuruh berdua-dua. Tuhan mengutus itu berdua-dua, enggak satu orang satu, berdua-dua. Dan ketika Musa dan Harun disuruhnya lah di situ untuk memberitakan kabar baik, untuk membebaskan bangsa Israel, dan banyak hal yang dihadapi oleh Musa dan Harun. Justru di situ ketika Musa menghadapi masalah dan Harun menghadapi masalah, ya enggak sendiri-sendiri. Masalah itu dihadapi bersama-sama. Dan kalau saat ini gereja sedang memiliki masalah, masalahnya apa sih gereja? Masalahnya bukan keuangan, masalahnya bukan utang piutang, masalahnya bukan tentang kehidupan yang kita jalani, tapi bagaimana kita saat ini gereja diperhadapkan kembali kepada panggilan yang semula. Maksud abadi Allah, pergi dan beritakanlah itu. Apa yang kita terima, apa yang kita percayai, apa yang kita yakini, saudara sebagai orang yang percaya kepada Yesus, di situ mempunyai tanggung jawab. Kalau kemarin kita belajar tentang kekristenan secara kanak-kanak dan dewasa, dan sudah waktunya kita sekarang menikmati makanan-makanan yang keras. Mungkin secara fisik atau mungkin secara rohaninya saudara baru mengenal Tuhan ini. Masih istilahnya kalau bahasa Jawanya itu diujo dengan berkat-berkat. Tapi ketika nanti kita menghadapi situasi tertentu, keberadaan kerohanian kita itu harus menuju sesuatu yang lebih dewasa dari apa yang kita alami sekarang. Tapi yang saya lihat yang saat ini Bapak Ibu Saudara alami, saudara harus bertumbuh dewasa di sini. Dan kekristenan inilah yang harus kita mengerti di sini. Saudara percaya sama Tuhan, batasannya, mengertinya, kapasitasnya, kemampuannya sejauh mana mengenal Tuhan sekarang. Saudara tahu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita, atas hidup saya. Lantas apa yang kita lakukan ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu? Bukankah itulah yang saat ini kita cari-cari? Saudara, kalau kita tahu bahwa segala yang ada di bumi ini sementara, apa yang hidup di bumi ini sementara, dan kehidupan yang akan datanglah yang selama-lamanya, itu urusannya dengan Tuhan. Ini Tuhan sedang berperkara, urusannya dengan Tuhan ini. Tuhan berada dalam pihak kita, di pihak kita, dan Tuhan mengerti bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu butuh keselamatan, dan Yesus sebagai Tuhan itu menjanjikan keselamatan itu, dan hanya satu-satunya Tuhan yang menjanjikan keselamatan, dan itu perlu dibuktikan. Yang membuktikan siapa? Bapak Ibu Saudara. Saudara tahu di situ, saudara meyakini bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia sendiri mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa tidak sampai kepada Bapa, barang siapa tidak sampai menuju ke surga, kalau tidak melalui aku, sudah. Tanpa Yesus tidak ada lagi. Hanya satu-satunya Yesus yang bisa menawarkan keselamatan. Kalau orang dalam satu kehidupan sehari-hari, ketika saudara berada di tengah jalan,
Pak, kalau Bapak mau mati, permisi, Bapak Ibu bertanya gitu, permisi ya, kalau Bapak mati, Bapak itu mau menuju kemana? Ya pengennya ke surga, atau mungkin sebagian mengatakan tidak tahu. Ada yang mungkin kalau mereka, ya kalau kehidupan saya nggak yakin saya masuk surga. Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan demikian. Tapi Bapak Ibu Saudara bersyukur, kita percaya kepada Tuhan, saudara meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, hidup saudara dijamin oleh Tuhan. Yang percaya Yesus katakan amin. Hidup saudara dijamin oleh Tuhan. Dan ini perlu diperkatakan, ini perlu disampaikan. Makanya saudara kalau mau menjadi seorang pemurid, gak usah menunggu saudara menjadi orang yang sempurna. Justru dari proses kesempurnaan itulah saudara harus menjadi seorang pemurid. Pergi dan beritakanlah, sampaikanlah kabar baik itu. Dan itu menjadi tanggung jawab sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tanggung jawab sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Katakan tanggung jawab. Tanggung jawab saudara adalah menyampaikan kabar baik. Saudara nggak menyampaikan firman seperti ini, nggak menyampaikan ayat demi ayat, tapi kehidupan saudara itulah yang mengubahkan orang lain. Haleluya, amin. Kemarin saya bicara sama anak-anak muda. Ketika siapa yang di sini, sejauh mana kedekatan Anda dengan Tuhan? Seberapa dekat kalian dekat sama Tuhan? Setahu kalian seberapa jauh, seberapa dekat? Saya berpikir seberapa jauh, seberapa dekat, seberapa jauh dekatnya mereka. Nah, ketika ditanya-tanya, dia bingung. Tapi kedekatan ini benar-benar Tuhan ini justru yang memiliki kerinduannya lebih dekat itu adalah Tuhan kepada kita, bukan kita kepada Tuhan. Kita yang berusaha lebih dekat. Haleluya, amin. Saudara, kalau saya mau menyampaikan ini narasinya agak panjang sedikit karena saudara harus tahu, harus nangkap terlebih dahulu tugas dan tanggung jawab sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kalau berbicara tentang kebenaran firman Tuhannya, hari ini kita mau belajar bagaimana memuridkan orang lain. Dan ketika saudara saat ini menangkap sesuatu dari Tuhan, tiba-tiba saudara diajak memuridkan orang lain. Bagaimana caranya memuridkan orang lain? Saudara, gak usah bertele-tele, gak usah saudara harus belajar panjang dan lebar. Tapi ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saudara memiliki tanggung jawab di situ. Ada yang di sini nggak percaya sama Tuhan Yesus? Ada nggak? Semuanya percaya kan? Coba yang percaya sama Tuhan. Saudara jangan melihat saya kan? Saya nggak nyuruh angkat tangan, saya masih begini saudara. Saudara sudah angkat tangan, oke. Angkat tangan saudara kalau percaya sama Tuhan. Saya mau lihat kalau saudara percaya sama Tuhan. Saudara yakin percaya sama Tuhan? Pak Agus yakin percaya sama Tuhan? Yuk angkat tangan yuk sama-sama. Saya bisa lihat di sini supaya saya bisa lihat. Bukan berarti di sini ada penyusup, bukan, saya nggak bilang penyusup. Saya bersyukur kalau di sini nggak ada orang yang nggak percaya sama Tuhan. Justru disitulah supaya Tuhan dinyatakan dalam kehidupan di tengah-tengah saudara. Haleluya. Supaya semakin yakin mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu. Ya, turunkan. Saudara, saya lihat di sini semuanya mengangkat tangan, bahkan singer-singer juga mengangkat tangan. Haleluya. Saudara, kalau saudara percaya sama Tuhan, saudara yakin bahwa saudara percaya sama Tuhan, saudara diselamatkan. Haleluya. Amin. Dan dari situlah keselamatan yang saudara miliki bukan untuk milik saudara sendiri. Seperti keinginan, kerinduan Tuhan kepada manusia yang ada di seluruh bumi ini diselamatkannya. Karena tugasnya sudah selesai melalui kematiannya, melalui kebangkitannya dan hidup. Dan dia menyatakan kembali dari kebangkitannya itu, dia membuktikan bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat itu. Gak ada yang orang mati dan sampai sekarang hidup. Orang mati maksudnya dia mati terus dibangkitkan sampai sekarang hidup. Kecuali Yesus. Yesus hidup dan dia dimuliakan. Makanya dia terangkat ke surga di situ.
Dari terangkat ke surga dia membuktikan. Dia akan datang kembali di situ. Bagaimana keberadaan kita? Orang yang mati di dalam Tuhan sudah nyaman di sana, dalam ketenangannya. Tapi kita yang saat ini yang berjuang terus turun temurun di situ, berkeyakinan kepada Tuhan. Dan kalau kita pada masanya kelak Tuhan waktu datang kembali, kita masih ada, ini zaman kita, ini zaman anugerah. Saudara, saya yakin ini adalah kita kalau kita masih dikasih umur yang panjang, saudara. Karena waktunya nggak sampai panjang, buktikan itu. Tuhan mau datang itu. Karena waktunya memang dekat sekali. Nah, saya tidak mengarahkan ke situ lagi, karena kita yakin bahwa setiap orang yang percaya menanti-nantikan Tuhan. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Itu yang benar. Bukan kita mencari keberadaan, kita mencari keuntungan, mencari kenyamanan, bukan. Jadi setiap orang yang percaya menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ini harus tahu, dari sini kita harus ngerti. Orang yang percaya kepada Tuhan menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Maka ada pujian lama dulu. Yesus datang kembali, Yesus datang kembali ke dalam dunia ini. Sudah tak lama lagi. Alangkah senang hatiku. Ini Bu Tutik tahu nih ya. Bila kita bertemu, hatiku sangat rindu. Ya, gimana? Bertemu Yesus Tuhanku. Haleluya. Itu kerinduan kita. Bertemu Yesus Tuhan kita. Itu kerinduannya. Jadi kalau Yesus akan datang itu untuk menjumpai kita, untuk menjemput kita, untuk menyisihkan kita dari ancaman, dari penderitaan. Dan kalau Yesus memang datang itu turun, saudara, oh semuanya akan terbelalak di situ. Dunia akan dihancurkan dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Terangkat bersama-sama. Luar biasa gak? Orang yang percaya. Ya. Saya lanjut di sini. Memuridkan orang lain. Berarti kita harus mengerti di situ bahwa keselamatan yang kita miliki itu yang dijanjikannya, itu kita pegang teguh. Haleluya. Kita pegang teguh. Ojo buani mau megang Pak Teguh itu. Kita pegang teguh. Kita pegang erat. Itulah. Ya Mama Agnes ya. Jangan ikut-ikut pegang Pak Teguh, itu punyanya Bu Ani. Ya. Yesus memberkati. Jadi kita harus pegang teguh bahwa keselamatan kita terima ini yang harus kita sampaikan. Nah, tugas Tuhan Yesus yang sudah selesai itu. Ternyata banyak orang yang belum mengenal. Itu bukan tugas, berarti tugasnya masih belum selesai. Bukan, justru kita kepanjangan tangan Tuhan yang memiliki tugas bagaimana kita sebagai orang yang percaya untuk menyampaikan itu kabar baik kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Dari sini kita nangkep bahwa Tuhan mempercayakan kita harus bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan di dalam diri kita. Katakan tanggung jawab. Ya, Tuhan memberikan tanggung jawab kepada saya dan saudara sebagai orang yang percaya itu. Kemarin anak-anak muda, anak-anak muda nih yang berdiri di depan, mereka mempunyai tanggung jawab masing-masing. Saya tanya kemarin, satu persatu dia mengungkapkan siapa yang perlu kalian bawa kepada Tuhan. Gak usah jauh-jauh, orang tuamu, adikmu, suamimu, istrimu, anakmu. Nah dari situlah yang Tuhan percayakan, di mana mau mengerjakannya, di mana mau membawa kembali orang itu untuk datang kepada Tuhan. Haleluya. Bukan kepada gerejanya, bukan gereja secara fisik ini, kembali kepada Tuhan. Haleluya. Yang ngerti katakan amin. Saudara, dari situ luar biasa. Anak-anak muda kemarin ketika duduk di situ saya tanya satu persatu. Ada yang 2 orang itu kebetulan, bukan kebetulan. Berarti mereka memiliki tanggung jawab yang sama dan di situ mereka mau mengerjakannya bersama-sama. Padahal jaraknya jauh dari situ. Mereka memiliki nama yang sama di situ. Makanya ketika disampaikan, loh guna aku itu lah. Enggak saya lah Yelan, itu berarti perlu dikerjakan bersama-sama. Haleluya. Di sini ada anak neta enggak? Neta ikut datang enggak? Halo? Enggak ikut kan? Neta ada? Oh ada, puji Tuhan. Berarti itu doanya kemarin. Doanya Elsa sama doanya April kan? Loh, itu kemarin tahu. Doanya Elsa sama April. Neta datang. Dan bukan berhenti di situ. Berarti kalau Neta sudah kembali di sini,
Harus ada tanggung jawab lagi yang dikerjakan oleh April dan Elsa. Saudara, itu bukti loh saudara. Ini bukti. Tuhan berkuasa di situ. Kalau kita mempunyai hati, siapa yang mau datang kembali? Oh Theo buat kokonya, Koko Chandra. Wah, Koko Chandra harus kembali. Mana Theo? Theo ada nggak? Theo di mana? Nggak ada tadi Theo. Dia bergumul buat kakaknya Chandra. Bisa nggak? Sampai dia datang. Dan kemarin tanggung jawabnya siapa? Harus ada yang mencatat di situ. Kalau dibuktikan ada yang datang, nah ini tugasnya Loges. Tuh, Neta sudah catat itu ya. Dan disaksikan oleh saudara Andreas dan saudara Theo kemarin. Ini bukti. Dan saudara, saat ini saya mau ajak, saya nggak berlama-lama untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Kita langsung baca di sini. Tadi belum baca firman Tuhannya. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai 3. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Nah, kalau perikopnya di sini judulnya panggilan untuk ikut menderita. Menyampaikan kabar baik itu bukan penderitaan. Haleluya. Amin. Mengikut Yesus itu jangan menjanjikan, oh mengikut Yesus nanti diberkati, mengikut Yesus itu enak, uripnya mesti, kalau hidupmu mengikut Tuhan itu pasti jamin. Haleluya. Hidup kita mengikut Yesus itu dijamin keselamatannya. Amin. Tapi tentang kemakmuran, tentang itu jangan dijanjikan. Damai sejahtera itu yang Tuhan janjikan. Amin. Ketenangan itulah yang Tuhan janjikan. Haleluya. Amin. Tapi untuk menderita harus melewati penderitaan. Saudara, ya nanti sebelum saya lupa nanti saya sampaikan. Jadi ada baptisan air, baptisan roh, dan baptisan api. Baptisan air sebagai orang yang percaya harus mereka mengikuti itu. Prosesi itu bukan sekedar prosesi, itu sakramen, itu memang yang dikhususkan oleh Tuhan, bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan harus melewati masa-masa baptisan air itu. Baptisan air itu bukan baptisan yang dipercik, bukan. Tapi masuk ke dalam di situ membuktikan dia mati, bangkit, dan hidup. Itu prosesnya. Kenapa sih harus kok didelep-delep, bukan didelep cuma sekali aja. Kalau saudara merasa, oh kok Kristen ini aja didelep-delep ini orang pendeta nih. Nah, didelep-delep ini, bulan-balen ini didelep-delep nih saudara. Ini yang sekali. Saudara membuktikan saudara itu mati dan hidup bersama Tuhan. Dari situ saudara diikat oleh Tuhan, makanya beribu-ribu berlaksa-laksa malaikat di surga itu bersorak-sorai menyambut orang yang mengenal Tuhan, orang yang kembali kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, dari situ ada baptisan roh. Baptisan roh ini bisa juga mendahului dari baptisan air. Bisa juga ketika setelah baptisan air, bisa juga pada waktu baptisan air itu manusia, orang itu bukan manusia, orang itu dipenuhi oleh roh. Artinya ketika saudara berkata-kata dalam bahasa roh, itulah dipenuhi oleh roh. Baptisan roh itu di situ ditandai oleh bahasa-bahasa roh itu, bahasa glosolali. Dan itu bukan lafalan, siara lama sekian bukan lafalan itu saudara. Kalau ngomong ini bisa, tapi bagaimana dengan roh yang ketika muncul di situ? Nah, ketika ngalami itu tiba-tiba kok saya berkata-kata seperti ini bukan aneh. Itu yang dinamakan baptisan roh. Dan itu tidak harus menunggu baptisan air dulu. Sebelum baptisan air pun anak-anak juga banyak yang bisa berbahasa roh. Nah, ini baptisan roh di situ. Kapan mulainya? Nah, saudara harus ingat di situ. Kapan mengawali ketika saudara dipenuhi oleh roh berbahasa roh, itulah baptisan roh. Nah, baptisan api itu adalah baptisan ketika saudara ngalami mengiring Tuhan. Enggak perlu saudara dicemplung ini ke dalam api. Seperti sahabatnya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, bukan. Melonyoh saudara. Saudara, baptisan api ini adalah baptisan yang mengalami, yaitu penderitaan seorang yang percaya kepada Tuhan ketika mengalami aniaya. Bukan saudara harus digebuki mengenal Tuhan, tapi mengalami cemoohan, mengalami penderitaan ketika mengiring Tuhan itu. Hidupnya sengsara. Sengsara bukan dibuat-buat, tapi karena Tuhan. Ada yang di sini datang kepada Tuhan, pernah diolok-olok, atau di sekolah saudara pernah diejek-ejek? Pernah nggak? Karena mengiring Yesus. Biasanya anak-anak mengalami bulian itu.
Dari masa itu kalau nangkep itulah baptisan api. Tapi kalau bar diajak genting ejek lah, itu saudara nggak ngalamin. Tapi kalau bar diajak dibully, saudara berdoa di situ, itu sedang dipertajam kapasitas rohani saudara, dan itulah ngalami baptisan api. Haleluya. Amin. Jadi penderitaan karena mengikut Yesus itu saudara harus ngalami. Jadi 3 hal ini sebagai orang percaya harus ngalami di situ. Ya, kalau belum, ya ngalami, tunggu aja prosesnya. Dan kalau kita merasa keberatan, susah ini mundur, saudara. Fase-fase itu harus dilewati sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Apalagi di lingkungan saat ini di Indonesia. Nah, bersyukur kalau kita banyak hal tentang kehidupan toleransi antar umat beragama mulai dibangun, meskipun ada tekanan-tekanan di sana sini. Tapi itu sedang terjadi di dalam diri kita. Kalau kita sebagai orang percaya menyadari, ini sedang dalam baptisan api itu, saudara tetap setia mengikuti Tuhan. Haleluya. Mari kita baca di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Ikutlah menderita sebagai prajurit Kristus. Haleluya. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Penderitanya itu tadi, saudara. Dan penderitaan-penderitaan yang kita alami itu tidak akan melebihi dari kekuatan kita. Haleluya. Amin. Kalau saudara mau menyertakan Tuhan, saudara akan mengalami, saudara akan melewati masa-masa itu dengan baik. Dan bagaimana dengan memuridkan ini? Bagaimana dengan memuridkan orang lain? Ayat yang kedua tadi dikatakan, apa yang telah engkau dengar? Bapak Ibu Saudara mendengar saat ini? Ada yang nggak dengar ya? Yang mendengar, katakan amin. Haleluya. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, Kira-kira ada saksi nggak di sini? Halo? Orang di sebelahmu itu adalah saksi. Amin. Sebelah kanan kirimu, depan, muka, belakang, atas, saudara. Itu adalah saksi. Amin. Haleluya. Yang mengerti katakan amin. Nah, ngerti kan? Dari sini dikatakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yaitu juga cakap, mengajar orang lain. Sejauh mana ini tentang cakap mengajarnya ini? Memang ada orang-orang tertentu yang memang cakap mengajar. Tadinya saya nggak bisa jelasin seperti ini, karena saya belum ngalamin. Karena saya nggak ngerti maksudnya Tuhan. Dulu saya masih seneng sendiri. Ketika masa muda saya, ketika saya tahu di situ, cara Tuhan memanggil saya, dan semuanya ngalamin prosesnya itu. Bukan tipe saya sebagai seorang pengajar di situ. Tapi saat tertentu ketika saya dibawa oleh Tuhan, mengalami proses demi proses dalam kehidupan rohani saya. Dan banyak orang yang mempercayakan saya untuk mengajar sesuatu itu, untuk mengajar kebenaran firman Tuhan itu. Dan dari mulai itulah titik balik ketika saya, tahu saya menangkap sesuatu ini dari Tuhan. Bahwa apa yang saya terima dari Tuhan ini, saya harus beritakan, saya harus kembalikan. Sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kecakapan saya untuk memberitakan. Nah, tadinya saya bingung, ngapain aja ya? Yang namanya pendeta untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan setiap minggu kok enek, sudah. Bukan enek aja, karena sudah diberikan tanggung jawab di situ. Dan kepiawaian, kecakapan tadi sesuai dengan kapasitas. Makanya inilah keterbatasan. Kalau saudara menangkap kebenaran firman Tuhan itu bukan dari saya. Itu adalah kuasa Roh Kudus yang mengajarkan saudara. Haleluya. Amin. Karena saya sendiri menyadari bahwa saya terbatas. Lebih banyak orang yang cakap, lebih banyak orang yang pandai. Orang yang berprestasi dalam dunia pendidikan untuk menyampaikan kabar baik ini. Dalam dunia pendidikan mungkin saya tidak pandai, tidak cerdas.
Kalau mungkin dengan hitungan soal matematika yang dengan rumus-rumus itu. Tapi kalau perkalian, pembagian, pengurangan secara cepat, ya karena sudah belajar dari ilmunya, keilmuannya. Sebenarnya yang malas juga belajar pada waktu. Tapi dituntut harus menyelesaikan pelajaran itu. Di ilmu akuntansi kan cuma pengurangan, pembagian, dan itulah bagiannya. Dan angka di situ harus tahu, di situ harus jelas, harus pasti. Tapi kalau sudah mulai rumus-merumus, sin cos tangen itu saudara, bingung lah saudara. Akar pangkat itu saudara, ya itu masih bisa lah. Tapi kalau sudah sin cos tangennya itu saudara, wis lah. Harus memegang kalkulator saudara. Belum rumus kimia, kalau kena rumus kimia sudah bingung. Apa? Rumus warna itu simbio apalah. Apa yang rumus kimia yang warna-warna itu? Apa ya? Nah itulah pokoknya. Saya nggak mengajak saudara tentang ngomongin pelajarannya. Itu daya tangkap, mengenai daya tangkap tadi. Mengenai saya, kapasitas penerimaan saya ini nggak begitu cakap untuk menerima pelajaran-pelajaran yang lebih itu. Kalau pelajaran ilmu sosial, saudara, mungkin saya baca sekali, 2 kali, oke, selesai. Saya akan bisa menyampaikannya dengan baik, bukan baiknya itu rata-rata lah. Maksudnya, apa yang saya baca itu saya bisa ringkas, saya bisa rangkum untuk menulis lagi, saya masih bisa mengingatnya. Ketika saya membaca 1-2 kali aja. Nah, sama, ketika saya belajar tentang kebenaran firman Tuhan, ini yang saya tangkap. Dan sekarang saudara, ketika saudara diberikan tanggung jawab, cakap untuk mengajar di sini, Tuhan tidak menuntut kita untuk pandai berkata-kata. Haleluya. Ngerti di sini? Tuhan nggak menuntut kita untuk pandai berkata-kata, tapi sikap hidupmu itulah sebagai pemberitaan yang nyata dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Sikap, cermin dari sifat, saudara. Itu yang akan menuntun kita. Bagaimana akan mengubahkan orang-orang yang di sekitar kita. Amin. Dan disinilah kita harus mempunyai tanggung jawab. Ketika kita percaya sama Tuhan, hidup kita diubahkan. Ya, yang diubahkan itulah yang harus kita bawa pada orang lain yang belum mengenal Tuhan. Ketika hidup kita diubahkan, kenapa Tuhan mengubahkan hidup saya? Dan dari situlah kita punya hati. Bagaimana orang-orang yang belum mengenal Tuhan, melalui sikap hidup kita, mereka diubahkan. Yang mari kita amin. Karena iman itu adalah teladan. Yang diberitakan Tuhan itu adalah keteladanan. Amin. Haleluya. Makanya Tuhan menciptakan, baiklah kita menciptakan manusia itu segambar apa? Segambar dengan kita. Dan patokan kita untuk hidup ya supaya segambar ya Sang Penciptanya. Amin. Dan standar Sang Pencipta, ketuhanannya itu nggak bisa diraih oleh manusia. Makanya Yesus turun menjadi satu standar. Dia 100% manusia. Ketika turun di bumi, dia nggak muncul dari pohon, dia nggak muncul dari batu. Dia mengalami proses alami, lahir dari seorang ibu, haleluya, dan membuktikan bahwa dialah manusia. Dan manusia yang seperti apa yang harus menjadi standar dan teladan bagi kita sebagai manusia? Yesus Kristus. Oh, begitu sempurna. Makanya ada statementnya, keserupaan dengan Kristus dan adalah hal yang sama. Nah, pokoknya itulah. Kan jadi blank ya. Ada yang pernah tahu di situ? Pak Teguh tahu, Pak Teguh? Lupa juga. Kasihan. Tahu? Istri saya tahu nggak? Keserupaan dan kesempurnaan dan Kristus adalah hal yang sama. Saya ulangi lagi ya. Padahal sering dibaca nih ya. Kok bisa ya? Keserupaan dan kesempurnaan dengan Kristus adalah hal yang sama, saudara. Dan itu standar. Jadi yang menyempurnakan Tuhan, kita mengerjakan saja, haleluya. Amin.
Amin. Di sini tadi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi standarnya nanti ketika saudara menerima tanggung jawab ini, saudara, apa yang saudara tangkap itu, saudara, hidup saudara menjadi teladan dan berkat, dan itu yang dilihat oleh orang lain, dan orang lain itu bisa memberitakan itu, menyampaikan terus turun-temurun di situ. Luar biasa. Mari kita belajar lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-11, yang sudah ketemu katakan amin. Yes. Peringatan supaya jangan murtad, haleluya. Seringkali kita baca di sini. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Ini belajar mendengar. Saya memang belum lulus untuk mendengar di sini. Supaya lulus bagaimana? Ya belajar. Ulang lagi nggak apa-apa, saudara. Graduate-nya nanti setelah kita ketemu Bapa di surga, haleluya. Wisudanya nanti. Tapi belajarnya ini harus terus. Amin. Amin. Haleluya. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi apa? Masih tak ini. Yuk kita baca bersama-sama. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi. Yuk, yang kompak lagi. Ini sing gak iso maca, ya jari ABCD dulu atau mana? Ngomongnya ini gak enak saya. Mana? Saudara bisa membaca? Walitata itu, Maranatha. Saudara bisa membacanya? Ya, mari kita baca dengan seksama, dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. 2, 3. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ya kok gak ada? Ayo. Ayat 13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang, sebab ia adalah, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang, haleluya. Sudah waktunya, saudara. Saudara secara fisik, ketika saudara ada orang yang memperkatakan kepada saudara, oh pola nih pangga kok cacili, rasa-rasanya gimana? Terganggu nggak kira-kira? Ini kita wis mbok-mbok, kita emak-emak, terus ada yang pangga kelakuan ya bayi, enak nggak? Atau bawa apa dikatakan? Wis tua, pangga kelakuan ya cah cilik, enak nggak saudara? Berarti saudara sudah terukur, saudara anak-anak dewasa. Haleluya. Benar gak? Nah, dari kedewasaan inilah kita sedang menerima tanggung jawab ini. Nah, tanggung jawabnya seperti apa? Saudara, kalau saudara melihat Musa dan Harun itu orang yang mungkin cakap dibanding Musa, tapi kenapa Tuhan memilih Musa itu untuk bertanggung jawab? Tuhan memberikan itu tanggung jawab kepada Musa. Harun masih banyak pertimbangan, dia cakap tapi banyak pertimbangan. Musa nggak ngerti apa-apa, bahkan dia susah untuk berkata-kata, tapi dia memilih, ya akhirnya dia mau untuk disertai tanggung jawab. Saudara, mengerti tanggung jawab di sini, saudara, bukan masalah saudara paham, pandai, cerdas, piawai dan seterusnya, tapi mau mengerjakannya.
Dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mau tidak mau harus mau, saudara. Gak ada pilihan lagi, saudara. Sebagai orang yang percaya sama Tuhan, saudara sudah menerima keselamatan itu, dan keselamatan itulah yang harus diberitakan. Keselamatan itulah berhak dimiliki oleh orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Haleluya, amin. Dan siapapun itu. Hati saya kemarin tersentak juga ketika Pak Dr. Radit mengatakan, mau berdoa buat siapa? Memiliki hati untuk siapa? Dan dia mengatakan, sama seperti itu. Dan tanya kepada Talia, Cek, kamu sama siapa? Kepada Dr. Radit? Bukan. Dr. Radit kan sudah. Tapi mereka mempunyai hati untuk adiknya, Tinyo, untuk Louis, tugas dan tanggung jawab. Bagaimana membangun kedekatannya? Bawa dia di dalam dimensi roh itu, di dalam doa. Dan ketika di dalam doa, raih dia. Minta Tuhan jamah. Terus. Jangan sampai putus, sampai benar-benar Sinyo kembali datang ke sini. Datang ke gereja. Datang kepada Tuhan. No. Bukan masalah gerejanya. Datang kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Dan itu tanggung jawab. Mungkin papa mamanya sekarang juga punya hati seperti itu. Buat anak kita. Bukan masalah datang secara fisiknya di gereja. Hatinya sudah. Ketika orang memiliki hati untuk Tuhan, itu yang akan mengubahkan hidupnya. Haleluya. Haleluya. Saudara mempunyai hati untuk Tuhan? Seberapa jauh saudara memiliki hati untuk Tuhan? Enggak saya ngomong seberapa dekat saudara memiliki hati untuk Tuhan. Seberapa jauh saudara memiliki hati untuk Tuhan. Kalau Tuhan pemilik hidup kita, itu berurusan dengan hidup saudara. Haleluya. Amin. Amin. Ini tanggung jawab loh saudara. Haleluya. Satu hal kemarin, ini mungkin PR-nya buat anak-anak remaja pemuda kemarin. Tapi bukan berarti yang jemaat umum di sini nggak punya tanggung jawab, harus tetap punya tanggung jawab. Haleluya. Amin. Tidak berhenti di situ. Selama kita masih hidup, panjang usia kita berkarya bagi Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Berkarya bagi Tuhan. Dan jangan sampai putus di situ. Jangan sampai berhenti sampai di sini. Jangan cukup puas, Tuhan sudah aku bawa jiwa ini. Sudah selesai, bukan, saudara. Tanggung jawab itu terus di maintenance, dirawat dengan baik. Cek, pipit, burung pipit. Pipit kemarin berdoa, buat siapa? Oh iya, buat kakak, buat Dian. Ngapain? Loh Mbak Dian di mana? Di rumah aja. Waktu kamu datang ke sini, ini nggak mau, masih tiduran aja, diajak ke gereja nggak mau. Dia punya hati untuk kakaknya itu. Dan sampai selesai di situ, harus sampai tarik dia kembali kepada Tuhan. Yang saya saksikan tadi, si Juna sama si Rafael sama punya satu nama itu, dan itu adalah temannya. Dan dia katakan, dia percaya sama Tuhan, ya hari-hari ini gimana? Kalau dia sudah bergereja di tempat lain sudah, jangan dibawa. Dia sudah berkeyakinan, dia memiliki keyakinan kepada Tuhan. Masalahnya di sini, kalau dia nggak kemana-mana, artinya ketika dia percaya sama Yesus tapi nggak mau di mana, nggak tahu di mana tempatnya. Nah, disitulah tugasnya. Saya nggak bangga di sini, ya Bapak Ibu Saudara, datang beramai-ramai membawa jiwanya. Tapi bagaimana merawat jiwa ini? Yang Tuhan percayakan. Haleluya. Bukan memenuhi gerejanya di sini. Secara manusianya mesti senang, saudara. Untuk memenuhi gereja di sini senang. Bangku-bangku yang kosong ini senang. Tapi lebih bangga lagi ketika Bapak Ibu Saudara mempunyai tanggung jawab itu. Seperti yang difirmankan. Tanggung jawab pada siapa orang yang Tuhan percayakan di sini.
Haleluya. Termasuk Steve, kemarin Steve anaknya Pak Teguh, yang punya tanggung jawab, bukan keluarganya, tapi temannya. Keluarganya sudah percaya sama Tuhan. Mima juga ya Mima. Main berdoa buat Butopo ya. Oh bukan, siapa? Temennya. Topo sama Pak Topo sudah percaya sama Tuhan. Nah, Pak Topo sama Butopo harus punya di sini tanggung jawab di situ. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara nangkep di situ tentang jiwa itu. Siapa yang menurut Bapak Ibu Saudara yang mau Bapak Ibu Saudara persembahkan untuk dibawa kembali kepada Tuhan? Di sini kita harus berpikir. Ingat apa yang kita yakini, apa yang kita percaya sekarang. Keselamatan yang kita terima bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain. Haleluya. Itu kemenangan bagi Tuhan. Haleluya. Kalau tepuk tangan buat Tuhan itu jangan ragu-ragu. Haleluya. Itu jiwa saudara. Saudara nangkap sesuatu tentang kebenaran firman Tuhan ini. Kalau saya nggak memberitakan ini saudara, kebenaran ini akan hilang. Dan jemaat Tuhan di tempat ini akan tidak mengerti maksud kekal, maksud abadi Tuhan untuk jemaat Tuhan itu apa? Yaitu memberitakan itu tadi, membawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan, membawa orang-orang yang terhilang itu untuk kembali kepada Tuhan. Itu tugas tanggung jawab kita, bukan pendeta. Kita sebagai orang yang percaya sama Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara percaya sama Tuhan, tanggung jawab itu yang saudara harus pegang. Nah, sekarang saya mau ajak Bapak Ibu Saudara. Kalau waktu itu lebih 3 menit kalau nggak salah. Sampai di Jarum, 1 menit aja lah, nggak lama-lama. Kemarin anak muda saya minta 1 menit. Dia sudah menemukan siapa orang yang mau saudara bawa untuk Tuhan. Sekarang saya minta Bapak Ibu Saudara, tidak usah disebutkan namanya, simpan dalam hatimu saat ini. Perkatakanlah di hadapan Tuhan. Biasanya ini ada anak yang main keyboard ini enak saudara, diiringin keyboard hilang. Dibiasakan kalau saya berdiri sini tidak usah diminta main keyboard aja. Itu melatih otak kiri kita untuk menangkap sesuatu biar itu tajam saudara. Karena setiap perkataan-perkataan ini saudara akan dilatih dan itu akan nancep. Saya turun ya, nanti tak kasih es di situ. Gak usah sampai 1 menit, tangkap sesuatu di sini. Siapa di sini yang akan kau persembahkan di hadapan Tuhan, yang akan kamu bawa untuk Tuhan? Mungkin itu sama dengan orang lain yang ada di sekitarmu. Ini PR juga bagi anak-anak muda kemarin sudah mencatat di dalam hatinya. Ketika orang yang kau catat, yang kau tuliskan itu dan dibawa di hadapan Tuhan, dia datang, jangan lepaskan dia. Terus bagaimana akan meningkat lagi. Dan itulah prosesnya bermultiplikasi. Itulah prosesnya bagaimana kita berakar, bertumbuh dan berbuah itu. Gak sulit saudara, gak susah. Yang penting mau, katakan mau. Kalau Bapak Ibu Saudara mau, Tuhan akan percayakan itu jiwa itu kepada Bapak Ibu Saudara. Yang sudah menemukan satu jiwa, angkat tangan. Yang menemukan, sudah menemukan, siapa jiwa itu? Angkat tangan. Ya, 1, 2. Jangan lepaskan sampai dia boleh datang kepada Tuhan. Doa itu yang kau bawa saat ini, jangan lepaskan sampai dia datang kepada Tuhan. Itu kemenangannya. Temukan itu. Ya, jangan turunkan sebelum semuanya mendapatkan. Pasti mendapatkan di situ.
entah itu anakmu, tetanggamu, siapapun itu, ada satu nama yang akan terbesit di situ, yang Tuhan percayakan, di mana orang itu kau bawa di hadapan Tuhan. Dan benar-benar ketika orang itu datang kepada Tuhan, Tuhan akan mempercayakan lagi. Ada orang lain yang perlu kau bawa lagi kepada Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau. Saya akan konsisten dengan kebenaran firman Tuhan. Gereja penyebaran Injil harus setia dengan pemuritannya. Dan saudara adalah seorang pemurid yang dipercayakan kepada Tuhan. Saudara yang percaya Yesus adalah seorang pemurid. Saudara yang sudah mengenal Tuhan, saudara dibawa oleh Tuhan menjadi seorang pemurid yang akan memuridkan. Ada lagi? Angkat tangan, kemarin kan ada. Kan orangnya belum datang ke sini. Iya. Siapa di sini? Saya benar-benar di sini, saudara dalam roh itu. Ada kekuatan sendiri yang saudara akan membawa kepada Tuhan. Dan orangnya itu dipercayakan pada Bapak Ibu Saudara untuk kau bawa di hadapan Tuhan. Siapa saat ini yang mengenal Tuhan? Ya, kemarin anak-anak muda yang mengangkat tangan, angkat tangan aja. Kalau itu adikmu, kalau itu orang tuamu, bawa dia di hadapan Tuhan. Dan kau saat ini ketika mengangkat tangan, sudah waktunya kau membawa dia di dalam doa. Bawa dia dalam doa. Siapa itu? Sebutkan namanya, bawa dia di dalam doa. Bawa di dalam surga. Dalam penyertaanmu, kuasamu sempurna. Memberikan pengurapan bagi setiap anak-anakmu. Mereka yang mengerti, mereka yang menangkap kebenaran firman Tuhan ini. Dia harus menjadi saksi, dia harus menjadi teladan. Dan itu harus dimiliki oleh jemaat Tuhan. Tuhan memberkati di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pengurapan itu menyertai anak-anakmu di tempat ini ya Tuhan. Mereka akan terus membawa jiwa itu. Mereka akan terus membawa orang-orang yang dikasihinya di hadapan Tuhan. Sampai dia benar-benar mengenal Tuhan. Sampai dia benar-benar tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Mereka akan siap memberitakan itu. Mereka akan terus bawa di dalam doa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kekuatan Tuhan mengalir. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Rasakan sampai kedekatan itu menyentuh hati orang-orang yang kau bawa di dalam doa itu kepada Tuhan. Rasakan itu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh
Ada di antara engkau yang berkata, kalau Tuhan mengasihi, kenapa Tuhan sendiri nggak mau datang kepada mereka? Kalau Tuhan mempunyai kuasa, kenapa nggak menggunakan kuasa-Mu untuk menyentuh mereka? Cukup Tuhan itu mati di atas kayu salib dengan penderitaan-penderitaan yang dialami. Sekali itu. Itulah pengorbanannya. Hei engkau anakku, kau yang berbicara kepada Tuhan yang demikian, kenapa Tuhan enggak menggunakan kuasa-Mu? Kenapa Tuhan enggak menggunakan kasih-Nya? Kau saat ini sedang dipercayakan Tuhan tentang tanggung jawab itu. Segala pertanyaanmu itu akan terjawab ketika engkau melangkah. Kau melihat kebesaran Tuhan yang kau terima saat ini. Justru karya yang nyata di dalam diri kita, keselamatan itu tidak berhenti di saya, tidak berhenti di kita semuanya. Itu yang harus kita lanjutkan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan, yang menjadi jawaban dalam hidup ini. Kita menerima tanggung jawab ini diberikannya kuasa, diberikannya kemampuan, diberikannya hikmat untuk memperkatakan, untuk berdoa, untuk menjawab yang semuanya jauh dari akal pikiran kita, yang semuanya kita pikirkan dari ketidakmampuan kita. Tuhan menjawab semuanya itu di dalam diri kita. Potensi maksimal kita ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Di mana tanggung jawab itu? Kalau engkau saat ini memiliki beban doa buat seseorang yang sudah kau sebutkan di hadapan Tuhan, terus pegang dia sampai dia benar-benar datang kepada Tuhan, sampai dia benar-benar menerima kembali Tuhan sebagai Yesus dan Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tetap dalam doa. Tuhan percayakan itu, jiwa itu kepadamu. Bawa dia di dalam doa. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau Allah yang kami tinggikan, kami agungkan. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan, dalam roh. Glory, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, kami agungkan Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya.
bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Haleluya. Naranku padamu ku percaya, padamu ku percaya. Ya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan nama-Mu. Mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Bapa yang baik, Bapa di dalam surga, keterbatasan kami tidak mengurangi bagaimana karya Tuhan harus terjadi dalam setiap kami ya Tuhan Yesus. Kemampuan kami tidak membatasi bagaimana pekerjaan-Mu harus terjadi ya Tuhan Yesus dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berhenti berkata-kata, tapi firman-Mu melalui kuasa Roh Kudus-Mu terus memperingatkan kami, membawa kami ya Tuhan Yesus terus semakin mengerti indah rencana Tuhan dalam hidup kami. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus Kristus. Terus bukakan rahasia kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Dalam segala keterbatasan hamba-Mu, Tuhan memberkati, pengurapan Tuhan menyertai. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Bapa di dalam surga, kuasa yang tidak terbatas, kuasa Roh Kudus terus mengajarkan kami ya Tuhan, semakin membuat kami mengerti hidup kami berjalan dalam ketetapan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga pada hari ini untuk jemaat Tuhan, siapapun itu, dimanapun mereka, di tempat ini pun juga, mereka yang mengalami sakit penyakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Dan hanya di dalam nama-Mu, oleh kuasa dan bilur darah-Mu, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati mereka yang dalam tekanan permasalahan hidup, apapun yang mereka hadapi, kami mau serahkan mereka ke tangan Tuhan. Dan segala permasalahan hidup yang mereka hadapi, Tuhan bercampur tangan dan Tuhan membebaskan mereka di dalam nama Yesus. Jalan keluar, pintu-pintu berkat terjadi atas setiap jemaat Tuhan, mereka yang memiliki beban permasalahan hidupnya, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Bapa di dalam surga, bersatu hati kami buat anak-anak remaja, pemuda penyebaran Injil, mereka yang akan memberikan dirinya, mereka bersatu hati, mereka akan mengadakan ibadah kebangunan rohani ya Tuhan Yesus, di mana mereka mau menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Tuhan memberkati para pelayan-pelayan yang mempersiapkannya sejak sekarang ini ya Tuhan Yesus, sampai pada hari hanya tanggal 2 nanti. Demikian juga
Pelayan, pembicara kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati Bapak Agus Sutikno. Bawa mereka dalam pengurapan Tuhan. Bersama tim yang ada ya Tuhan Yesus, Tuhan kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan, terjadi lawatan di tempat ini ya Tuhan. Banyak anak-anak muda teruna-terunamu yang akan mereka bawa di tempat ini ya Tuhan Yesus. Mereka akan menerima keselamatan, mereka akan menerima pengurapan, mereka akan menerima berkat Tuhan. Mereka akan tahu janji-janji Tuhan di dalam hidupnya di masa mudanya. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kebutuhan yang diperlukan oleh anak-anak, Tuhan mencukupkan. Dana-dana yang diperlukan, Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh Tuhan, Kau Tuhan Allah yang besar. Tuhan yang memiliki rencana yang indah dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Kau yang mengerti isi hati mereka, Kau yang lebih tahu tentang keberadaan mereka, Kau yang mengangkat hidup mereka. Ada pintu-pintu yang Tuhan percayakan, ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan, kalau kerinduan mereka saat ini, Tuhan pulihkan bagaimana harus menjadi seorang pemurid dan memuridkan orang-orang atau anak-anak, saudara-saudara, siapapun itu yang ada di dekat mereka untuk dibawa kepadamu ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka terus memiliki kerinduan, mereka memiliki tanggung jawab itu kepadamu ya Tuhan Yesus, untuk pemberitaan kabar baik ini, untuk menyampaikan kabar sukacita, untuk berdoa bagi setiap orang-orang yang telah dibawa kepadamu ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Presiden, Wakil Presiden, pimpinan kami ya Tuhan Yesus, di negara kami ya Tuhan, beserta jajarannya, Kabinet Indonesia Maju, energi mereka dalam pembangunan ini ya Tuhan Yesus, untuk anggota-anggota dan wakil-wakil rakyat ya Tuhan, di pemerintahan kami juga kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, dari gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RT di seluruh Indonesia kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati juga pemimpin bangsa kami, TNI, Polri, bila mereka menjalankan tugas dengan baik, jaga keamanan negeri kami dengan baik ya Tuhan Yesus. Tidak ada kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan tertentu ya Tuhan Yesus. Semuanya kami serahkan mereka ya Tuhan. Roh takut akan Tuhan menyertai para pemimpin-pemimpin kami. Tuhan memberkati. Damai sejahtera bagi bangsa kami. Tuhan memberikan negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka bersatu. Daerah-daerah konflik yang mengalami perpecahan, daerah Papua, perbatasan-perbatasan ya Tuhan Yesus. Paham-paham radikal terorisme ya Tuhan Yesus, semuanya kami telah hancurkan di dalam nama Yesus. Berperkaralah Tuhan bagi bangsa kami ya Tuhan Yesus. Kemakmuran bagi bangsa kami, keadilan dan merata dalam pembangunan terjadi bagi bangsa kami. Diberkati kota kami, diberkati bangsa kami, diberkati kehidupan kami, diberkati rumah tangga kami. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus, memberi dengan hati yang lapang ya Tuhan, mempersembahkan di hadapan Tuhan, dan setiap tangan-tangan yang mempersembahkannya Tuhan suci menguduskannya dan melipat kali gandakan apa yang telah mereka kerjakan sesuai dengan janji firman Tuhan. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak-Mu yang mengembalikan milik-Mu yaitu persepuluhan Kau sendiri yang berjanji. Kau memagari segala usaha pekerjaannya, menjauhkan dari pengeluaran sia-sia, memberkati kehidupan rumah tangganya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, pulang ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, dan selanjutnya anak-anak muda yang beraktivitas, mereka akan berdoa bersama-sama. Juga Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Damai sejahtera Allah menyertai kami semuanya. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Diberkatilah setiap apa yang Kau kerjakan. Diberkatilah hidup nikahmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah cucu-cucumu. Semuanya dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuannya bersama-sama dengan Roh Kudus yang menuntun kita dalam kebenaran dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dan Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita sampai Maranatha. Kita yang percaya sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, terima kasih sudah bergabung pada ibadah raya pagi ini. Berikut kami sampaikan warta jemaat sepekan.
Ibadah rumah tangga dan pasutri diadakan setiap hari Rabu pada minggu pertama dan ketiga. Ibadah diadakan secara onsite di gereja pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Ranu pada minggu kedua dan keempat. Ibadah diadakan melalui aplikasi Zoom dan dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ibadah doa dan puasa diadakan setiap hari Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat di gereja. RPPI, Yes We Can. Ibadah remaja pemuda penyebaran Injil diadakan setiap hari Sabtu pukul 18 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah balita anak penyebaran Injil atau BAPI diadakan setiap hari Minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah Raya Minggu diadakan setiap pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ibadah diadakan secara onsite dan live streaming. Berikut jadwal penata layanan. Praise and Worship, Saudara Lojes dan Ibu Ratna. Worshipper, Saudara Riko, Saudari Mariska, Saudari Talia. Penyambut jemaat Saudara Tio dan Saudari Yangima. Ibadah doa malam, Rabu, 21 Juni 2023. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, ibadah bertempat di rumah keluarga Ibu Wiji, pemimpin pujian Ibu Retno Darmianto. RTPI, Yes We Can. Kami meminta support dan dukungan Bapak Ibu dan jemaat sekalian untuk membantu melancarkan acara KKR RPPI pada tanggal 2 Juli 2023. Kami menyediakan persembahan ekstra di depan pintu keluar gereja. Bagi jemaat yang rindu menjadi berkat bagi tim multimedia untuk membayar WiFi bisa menghubungi Saudara Teo atau tim multimedia. Demikian warta yang sudah disampaikan, sampai jumpa di pertemuan minggu berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita RPPI akan mengadakan event yang buat kami lumayan besar, sangat besar. Jadi kami tetap minta dukungan Bapak Ibu Saudara untuk mendukung kami anak-anak RPPI dalam event ini supaya semuanya terselenggara dengan lancar dan menerima kemuliaan yang daripada Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Ada tambahan pengumuman ya teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Tanggal 23 ada KKR di Belingi Blitar. Kita mendapatkan undangan. Nanti jemaat Tuhan bisa dikoordinir untuk datang ke Belingi Blitar. Tanggal 23 harinya Jumat pukul 17.00. Ini bisa dikoordinasikan dengan pengurus yang lain, siapa-siapa yang bisa ikut, dan kita menyediakan kendaraan, gereja menyediakan kendaraan. Selanjutnya apalagi ya, saya sudah berangkat tanggal 22-nya karena ada pertemuan daerah juga di sana. Jadi Bapak Ibu Saudara nanti bisa menyusul tanggal 23-nya pukul 15. Tempatnya di Belingi, Blitar Belingi. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk tempat detailnya nanti menyusul, tapi yang jelas kita dapat undangan di Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Selamat pulang, Tuhan Yesus berkati. Dan sampai bertemu di ibadah-ibadah selanjutnya. Haleluya. Besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku, menyaringkan syukurku, ku tak akan berhenti puji mimpikan namamu selalu, dan memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup engkau beri hanya untukmu.
kasih yang begitu besar, lebih